Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan bersosialisasi kepada beberapa orang warga mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Serly Marlina MPD. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Prawita Sapitri dengan NIM 2341105654 bersama rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Mila Marzalina dengan NIM 2341106649. Perkenalkan, nama saya Asri Rabiatul Jannah dengan NIM 2341106632. Perkenalkan, nama saya Wiri Akrianti dengan NIM 2341106666. Perkenalkan, nama saya Vina Nadila dengan NIM 2341106665. Perkenalkan, nama saya Nesya Almiradewi dengan NIM 2341106652. Baik, di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu implementasi. Implementasi merupakan pelaksanaan dari suatu rencana dan kebijakan. Implementasi merupakan salah satu tahapan dari siklus penting kebijakan publik. Karena di mana kebijakan publik ini akan diterapkan secara nyata dalam implementasi ini. Jadi kami di sini akan mensosialisasikan tentang PHBS yang terdapat pada sila kedua terhadap beberapa warga yang ada di sini. Sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu PHBS. Perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS adalah sekumpulan perilaku yang harus dilakukan oleh setiap individu dan keluarga untuk menjaga kesehatan diri dan lingkungannya. PHBS dilakukan di lingkungan rumah dan masyarakat. Penting dilakukan karena dapat mencegah berbagai penyakit dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam semangat gotong royong sebagai wujud dari sila kedua Pancasila, marilah kita bersama-sama membangun lingkungan yang sehat melalui perilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pribadi, tetapi juga sebagai wujud kepedulian terhadap kesejahteraan bersama. Mari kita mulai dari hal-hal sederhana di sekitar kita. Memastikan kebersihan diri, lingkungan, dan makanan adalah langkah awal untuk mencegah penyakit dan meningkatkan kesehatan. Saling mengingatkan untuk mencuci tangan, menjaga kebersihan toilet, serta menjaga kebersihan tempat-tempat umum adalah bentuk nyata peran aktif kita dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Baik, selanjutnya contoh PHBS di lingkungan rumah dan sekitar. Yang pertama adalah menjaga kebersihan di rumah, yaitu contohnya menyapu, mengepel, dan membuang sampah pada tempatnya, membersihkan selokan. Kedua, menjaga kebersihan diri sendiri, seperti mandi 2 kali sehari, gosok gigi 2 kali sehari, dan mencuci tangan sebelum makan. Ketiga, menjaga kebersihan makanan, yaitu membuat makanan dengan benar dan mengonsumsi makanan yang bergizi. Keempat adalah contohnya yaitu menjaga kebersihan lingkungan, yaitu membuang sampah limbah padat dan cair pada tempatnya. Jadi, pemerintah dan masyarakat itu harus bekerja sama untuk menerapkan PHBS di lingkungan rumah dan masyarakat. Pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung PHBS serta melakukan pengawasan terhadap penerapannya. Masyarakat harus memiliki kesadaran untuk menerapkan PHBS dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bersama-sama menerapkan PHBS di lingkungan rumah dan masyarakat. Dengan menerapkan PHBS, kita dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan beradab sesuai dengan Pancasila yang kedua tadi. Beberapa cara untuk menerapkan PHBS terhadap lingkungan masyarakat dan sekitarnya, yaitu memberikan edukasi PHBS kepada masyarakat, penyuluhan, sosialisasi, maupun media massa, membangun sarana dan prasarana seperti toilet umum, tempat sampah, dan air bersih. Kemudian yang terakhir, melakukan pengawasan terhadap PHBS dari pemerintah maupun masyarakat. Jadi itulah paparan materi dari kami. Apakah dari teman-teman sekalian ada yang mau ditanyakan? Baik kawan, saya ingin bertanya.
Bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan PHBS? Baik, jadi ada beberapa upaya pemerintah dalam meningkatkan PHBS ini, yaitu seperti penyelenggaraan promosi dan edukasi. Contohnya itu seperti penyuluhan, sosialisasi dalam media massa. Yang kedua ada pengembangan sarana dan prasarana, seperti penyediaan air bersih, tempat sampah, dan toilet umum. Dan yang ketiga ada pemantauan dan evaluasi untuk mengukur kebersihan penerapan PHBS ini. PHBS memiliki hubungan yang sangat erat dengan Pancasila, khususnya yaitu pada sila kedua dalam Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. PHBS merupakan wujud penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Dengan mewujudkan PHBS, kita dapat menjaga kesehatan diri sendiri dan kesehatan orang lain, sehingga kita dapat hidup adil dan beradab sesuai dengan sila kedua dalam Pancasila. Jadi apa indikator perilaku hidup bersih dan sehat dalam rumah tangga? Jadi perilaku hidup bersih dan sehat dalam rumah tangga itu ada 10, Ibu. Yang pertama yaitu persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Yang kedua memberi ASI eksklusif. Yang ketiga menimbang balita setiap bulan. Yang keempat menggunakan air bersih. Yang kelima mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Yang keenam menggunakan jamban sehat. Yang ketujuh memberantas jentik di rumah sekali seminggu. Yang kedelapan makan buah dan sayur setiap hari, melakukan aktivitas fisik setiap hari, dan tidak merokok di dalam rumah. Apa ada yang Ibu tanyakan lagi, Bu? Tidak. Baik Ibu, terima kasih Ibu atas waktunya. Ibu, bagaimana menurut Ibu implementasi Pancasila atau sila kedua yang ada di sekitar masyarakat ini, Bu? Implementasi nilai-nilai Iya, penerapan sila kedua. Di sini masih adalah penerapannya, seperti misalnya ada kemalangan, itu masih saling membantu. Ada masyarakat yang kurang mampu, warga di sini masih saling membantu, memberikan bantuan, perhatian. Terus seperti ada yang sakit itu saling membantu, gitu. Masih ada. Baik Bu, Ibu di sini akan bertanya apa saja tantangan dalam menerapkan nilai-nilai sila pertama. Tantangannya itu mungkin kita saling menghargai dalam melaksanakan peribadatan, misalnya kayak di pinggir jalan gitu kan, kadang itu masih ada anak-anak atau orang yang lewat tidak menghargai, kayak orang lagi sholat motornya masih digeber-geber gitu kan, kadang tidak menghargai gitu. Maghrib masih nyanyi-nyanyi gitu kan, gitu. Ya, biasanya kan orang memberi kenyamanan untuk melaksanakan ibadah gitu kan, karena jadi orang beribadah merasa terganggu gitu. Ya. Baik Bu, di sini dia ingin bertanya kepada Ibu, mengapa penerapan nilai-nilai Pancasila keempat itu tidak terjalani sepenuhnya oleh masyarakat? Mungkin generasi sekarang itu kurang memahami atau menjalankan nilai-nilai Pancasila itu mungkin dari pelajarannya. Kalau dulu orang dulu kan ada nama pelajaran pendidikan moral Pancasila, dulu ada penataran P4, mau kuliah tuh ada dulu penataran P4-nya, ada mau masuk sekolah ada dulu penataran P4. Sekarang kan banyak pemangkasan dari pelajaran itu gitu. Jadi penerapan sama generasi sekarang itu pun berkurang, penerapan dalam kehidupan sehari-harinya, kayak moral gitu kan, attitude-nya agak berkurang gitu. Dari segi di segi Pancasila lah semuanya gitu kan, kayak peduli ke lingkungan kurang gitu kan,
peduli sesama manusia juga agak lebih kurang dari orang-orang sebelumnya gitu. Kalau generasi sekarang kan mungkin lebih dikenal karena efek individual itu gitu, dia mementingkan kepentingan mereka sendiri dibandingkan untuk kepentingan bersama gitu. Nah, kayak peduli lingkungan aja, buang sampah sembarangan gitu kan. Terus yang membantu, misalnya ada yang jatuh bukannya bantu duluan malah divideokan gitu kan, pedulinya yang kurang gitu. Nah saling menghargai gitu. Tuh sekarang kan marak tuh kayak membuli gitu kan, misalnya yang lemah malah ditindas gitu. Kayak gitu. Terus tidak tidak menjalankan hasil musyawarah gitu kan, banyak sekarang kayak gitu kan, kayak gitulah. Jadi mungkin dari pendidikannya aja dulu nak. Kalau gitu, pertanyaan saya, bagaimana contoh implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Pancasila gampang. Ada juga yang udah mulai terkikis, mulai berkurang antara masyarakat. Masih ada juga kayak ini, kayak generasi. Kalau mungkin yang tua itu masih, tetapi kalau yang generasi muda kayak sekarang kan banyak tuh di sini kan anak sekolah gitu, jadi mereka masih udah hidup yang individu, nggak saling mengenal gitu kan, nggak saling peduli gitu. Nah, kadang kan mereka hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri gitu. Terima kasih Bu. Baik Ibu, menurut Ibu dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila ini lebih banyak diterapkan pada zaman dahulu atau pada saat sekarang ini Bu? Contohnya seperti gotong royong, musyawarah mufakat, itu lebih meningkat atau lebih menurun menurut Ibu? Oh iya, kalau mungkin ya dari zaman kami sekolah sama perbandingan dengan anak sekarang lah, mungkin itu jauh berbeda. Kami dulu mungkin belum ada gadget, belum ada itu, jadi kita saling kenal, kayak main saling ngobrol. Kalau sekarang kan semua sibuk dengan masing-masing medsos ya, cuman kadang kenal di medsos tapi di dunia nyata nggak kenal gitu kan, gitu. Jadi penerapan Pancasila itu lebih besar di zaman dahulu daripada di zaman sekarang gitu kan. Jadi kan mungkin pengaruh milenial ini yang pengaruhi berkurangnya nilai-nilai Pancasila di masyarakat sekarang gitu kan. Karena masyarakat sekarang hidup dengan individualisme. Kadang mereka tetangga cuma kenal, cuma hello aja. Untuk berinteraksi secara lebih intens tuh jarang gitu. Mungkin karena faktor kesibukan atau ya kesibukan masing-masing. Kalau dulu kan kita saling kenal, saling bekerja sama. Pokoknya nilai-nilai Pancasila tuh benar-benar dijalani dengan baik. Baik, terima kasih Ibu telah meluangkan waktunya untuk bermusyawarah dengan kami. Jadi itulah implementasi Pancasila pada saat sekarang ini menurut pandangan Ibu ya Bu. Kasih Bu. Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil dari hasil sosialisasi tadi yaitu implementasi nilai-nilai Pancasila itu sudah berkurang. Seiring berkembangnya zaman, implementasi nilai-nilai Pancasila sudah memudar seperti tidak mau berinteraksi dengan lingkungan, kurangnya komunikasi satu sama lain, tidak peduli dengan lingkungan sekitar, dan tidak menghargai orang lain. Demikianlah hasil sosialisasi kami terhadap beberapa warga di sini. Atas waktunya kami ucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.